Kemudian mapel bahasa Inggris juga cukup banyak, PJOK, bahasa Indonesia, perikanan, tanaman, ternak, dan lain sebagainya. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023, dari seluruh formasi yang saat ini berada pada Dinas Pendidikan, baik itu kabupaten, kota maupun juga provinsi, nanti akan digunakan untuk mekanisme pertama, yaitu penempatan P1. Kemudian dilanjutkan untuk teman-teman P2, P3, dan juga pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu daftar nama guru honorer yang tentunya nanti akan bersiap ya untuk ditempatkan pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya di masing-masing Pemda ini sudah direkapitulasi untuk daftar nama guru honorer yang tentunya di sini yang masuk dalam kategori pelamar prioritas maupun juga pelamar umum yang nantinya itu akan mengisi formasi. Langsung diurutkan dari penempatan P1 THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Apakah nanti kita bisa yakin untuk kita yang masuk dalam kategori pelamar prioritas dan juga pelamar umum ini bisa lulus semua pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, inilah merupakan contoh daftar nama guru honorer yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Nah, masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 yang tentunya di sini nanti untuk pelamar prioritas 1 itu langsung ditempatkan ya. Langsung ditempatkan pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ketika nanti sudah dibuka. Nah, seperti halnya yang ada pada salah satu daerah, yaitu misalkan di Provinsi Jawa Barat misalkan, tentunya untuk di daerah-daerah lain ini nanti juga untuk penataannya, pengurutannya ini juga sama ya teman-teman, dikarenakan untuk mekanisme dan juga petunjuk teknisnya itu juga demikian. Jadi di sini adalah sebagai contohnya, yaitu sudah ada yaitu by name ya teman, yaitu by name, yaitu mulai dari teman-teman diurutkan nanti untuk penempatannya. Misalkan dari mulai untuk nomor peserta, kemudian juga ada NIK, kemudian juga namanya, selanjutnya untuk status datanya. Nah, yang jelas inilah dimulai dari status data, kemudian jenjang, dan selanjutnya adalah untuk mapelnya. Tentunya di masing-masing daerah sudah menerima SK Pan-RB terkait tentang SK penetapan kebutuhan atau formasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Nah, untuk nanti penempatan untuk P1 itu dimulai dari teman-teman THK 2, yaitu sebagai contohnya yang ada di sini, yaitu untuk misalkan di mapel pendidikan agama Islam ya. Inilah untuk mapel pendidikan agama Islam yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari seluruh mapel yang sama, yaitu sama-sama guru agama Islam yang dulu telah melakukan pendaftaran dari teman-teman pelamar prioritas 1, artinya yang sudah lulus Pasengkri di tahun 2021. Inilah diurutkan. Ternyata di sana itu THK 2 masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah untuk guru THK 2. Ini adalah sedemikian. Kemudian adalah untuk guru sekolah negeri. Kemudian berikutnya di sini ada guru sekolah swasta. Nah, berikutnya di sini ternyata masih banyak juga kalau misalkan di daerah ini untuk data-data gurunya, yaitu di sini kita bisa cek. Nah, ini teman, yaitu untuk ini adalah untuk mapel, semua mapel ya. Inilah untuk semua mapel. Ternyata di sana total peserta yang akan mengikuti seleksi P3K Guru dari data sebelumnya ini adalah ada sekitar 6.566. Nah, 6.566 ini dari sekolah negeri, sekolah swasta, THK 2. Nah, selanjutnya dari lulusan PPG juga. Kemudian ada untuk mapel yang PAI, kemudian untuk mapel PKN, mapel PKWU, kemudian mapel bahasa Inggris juga cukup banyak, PJOK, bahasa Indonesia, perikanan, tanaman, ternak, dan lain sebagainya. Inilah merupakan contoh daftar nama yang nanti akan diurutkan untuk mulai dari penempatan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dari formasi yang ada pada Pemda untuk di seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini, untuk formasi P3K Guru itu seluruhnya itu berada pada Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman login ke akun SSCSN dan juga nanti kita
akan mendapatkan notifikasi ya, apakah nanti kita itu mendapatkan penempatan ataukah tidak. Nah, selanjutnya dari seluruh formasi yang ada pada Dinas Pendidikan ini nanti akan didistribusikan, diutamakan, didahulukan yaitu teman-teman yang menggunakan mekanisme penempatan. Nah, siapa itu yang penempatan? Yang penempatan itu adalah dari teman-teman diurutkan dari P1 THK2, kemudian dilanjutkan untuk P1 guru honorer sekolah negeri, kemudian dilanjutkan untuk teman-teman P1 lulusan PPG, dan juga untuk teman-teman P1 dari guru sekolah swasta. Nah, tentunya di sini nanti indikasi apakah kita sebagai guru swasta atau lulusan PPG misalkan kita nanti dapat formasi atau tidak. Nah, misalkan di sini dari seluruh formasi, kalau misalkan di sini hanya ada 2 formasi misalkan, tentunya untuk 2 formasi ini nanti hanya akan sampai pada P1 THK2 saja. Sehingga kalau misalkan P1 THK2-nya ini ada 2 orang, maka seluruhnya nanti untuk P1 THK2. Sedangkan untuk P1 honor sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta, ini nanti sepertinya nggak akan bisa mendapatkan penempatan lagi ya. Dan untungnya inilah kalau misalkan teman-teman formasi yang dibuka ini cukup banyak. Misalkan di sini untuk dari formasi guru agama Islam misalkan ada 134, ini tentunya nanti kemungkinan besar untuk lulus ini akan menjadi lebih besar karena formasi ini banyak. Namun untuk guru yang ditempatkan untuk P1 ini nanti juga bisa termasuk semua ya untuk didapatkan penempatan. Kemudian setelah nanti dari penempatan, kalau misalkan formasinya ini cukup banyak, setelah selesai penempatan P1 dari keempat kategori ini, maka nanti sisa formasi akan dilanjutkan yaitu kepada teman-teman P2 atau THK2. Nah, selanjutnya misalkan masih ada lagi formasi, maka teman-teman yang dalam kategori guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti akan bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Kalau misalkan P3 dan juga P2 ini bisa sampai resume, maka mereka nanti akan mengikuti seleksi menggunakan mekanisme CAT ya, CAT observasi, dan juga mengikuti wawancara. Nah, berikutnya kalau misalkan formasinya masih ada, ini nanti akan dilanjutkan untuk teman-teman pelamar umum atau P4 yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG, dan juga teman-teman guru sekolah swasta. Nah, ibaratkan suatu mapel misalkan di sini untuk jumlahnya ya, ini adalah formasinya guru kelas misalkan. Suatu formasi guru kelas misalkan 70 formasi, maka di sini nanti akan didistribusikan dari 70 formasi ini akan didahulukan untuk penempatan P1. Katakanlah misalkan untuk P1 ini jumlahnya 2, berarti di sini masih ada sisa yaitu 68 ya. Sehingga di sini misalkan untuk guru honor sekolah negeri ini hanya ada 10 P1-nya, maka di sini nanti akan bisa dilanjutkan. Berarti di sini masih ada dari 70 formasi ini berkurang untuk penempatan 12 kan. Misalkan P1 lulusan PPG ada 4, kemudian 24-nya adalah P1 swasta, maka di sini masih ada sisa formasi sebanyak 30 formasi. Nah, selanjutnya di sini untuk 30 formasi ini nanti akan diperebutkan oleh teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga teman-teman P2 atau THK2. Nah, misalkan untuk P2-nya hanya ada 2, kemudian untuk P3-nya hanya ada 18. Maka di sini untuk sisa formasi yang 10 ini nanti akan bisa dilanjutkan sampai dengan cat seleksi kompetensi pengetahuan ya, dan juga wawancara yang nanti akan diperebutkan oleh teman-teman P4 atau pelamar umum. Semoga di sini nanti kita semua bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun ini.